Alhamdulillah. Masih bisa ngopi bareng begini ya. Alhamdulillah. Ya, melanjutkan yang kemarin tentang bagaimana yang sebenarnya Islam itu agar bisa memahami secara baik dan benar. Jadi kita selalu sampaikan bahwa Islam itu simple, ya, tapi nggak bisa dibuat simple. Contoh syahadat sudah saya jelaskan kemarin. Syahadat itu sederhana, hanya ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat itu cuma sebagai persaksian orang yang masuk di dalam Islam, ya, mengakui bahwa dirinya Islam itu dengan bersyahadat, mengakui adanya Allah, mengakui bahwa Rasul dan Allah, tapi tidak berhenti di situ. Nah, makanya tidak bisa dibuat simpel. Tidak sekedar kita mengakui adanya Allah, tapi kita harus tahu Allah itu siapa, gitu kan? Ya, Allah itu siapa? Bagaimana Allah itu? Dan kita ini hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah itu melalui ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghair mahdhah maupun dengan amal-amal soleh yang di situ kita akan tahu benar. Orang percaya Allah, iya percaya Allah itu ada, kita meyakini ada. Allah itu penguasa jagat raya, iya. Allah itu yang mempunyai langit bumi, mempunyai semua yang ada di langit dan bumi ini milik Allah semua. Nah, yang harus dipahami pertama itu, kenapa orang itu tidak pernah merasakan nikmatnya Islam, ya? Orang tidak pernah merasakan nikmatnya Islam, tidak pernah merasakan nikmatnya sholat, tidak pernah merasakan nikmatnya sedekah, tidak pernah merasakan nikmatnya zakat, tidak pernah merasakan nikmatnya puasa, tidak pernah merasakan nikmatnya haji, tidak pernah merasakan nikmatnya membangun silaturahim, karena dia hanya terfokus kepada hal yang simpel itu. Kalau orang itu menjabarkan semuanya dengan benar, contoh Allah itu ada. Allah itu punya sifat wujud, ya, sifat wajibnya Allah salah satunya sifat wujud. Nah, wujud itu ada. Jenenge wujud itu ketok gitu ya. Ini orang yang kadang-kadang masih polemik gimana? Itu ada satu hadis dari Rasulullah SAW, dari sahabat Jabir itu, tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabat duduk di tepi pantai, itu pas bulan purnama, Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada para sahabat itu, sesungguhnya kalian nanti akan bisa melihat Allah, seperti kalian melihat bulan purnama itu. Nah, kalau Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa kalian akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama itu, maka Allah itu ada wujudnya sesuai dengan sifat wajibnya itu, gitu. Allah itu wujud, nampak ini apa ini? Cangkir. Lihat tawara tempe belum nggak? Ini meja nih. Saya bilang ini mobil, gede loh. Sesuatu yang wujud itu nampak jelas, ketok, nyata, dan Allah itu nampak. Gitu loh. Satu yang harus dipahami bahwa Allah itu wujud, ada itu nampak. Di sini ada pohon mangga, di situ ada pohon kates, di situ ada mobil, di situ ada ini, ada itu, kan nampak semua. Wujud itu nampak. Jadi kalau orang itu merasa tidak, enggak mungkin, itu salah. Jadi di situ Islamnya berhenti. Tatkala dia berpolemik, Allah itu bagaimana, Allah ini itu, dia akan berhenti membahas Islam. Akhirnya Islam dibuat simpel, tidak dijabarkan dulu. Nah, orang ditanya, apakah kamu pernah bertemu ke Allah? Nah, gitu ya, pertanyaannya, apakah kamu pernah bertemu Allah? Orang ditanya, kapan? Jawabannya waktu sholat, waktu tahajud, waktu zikir, waktu ini, waktu itu, waktu ini, macam-macam. Padahal itu salah. Kita semua
pernah melihat Allah. Yang pertama itu tatkala di alam ruh atau jadi ruh. Ruh itu ada dalam genggaman Allah. Ruh itu sebelum diturunkan, sebelum dimasukkan ke rahim seorang wanita yang jadi ibu kita itu, ruh itu sudah ditulis sama Allah. Yang gantungkan tulisannya, oh ini kok jenenge Agung, kok ini jenenge Yunus, kok ini jenenge Yanto, ini jenenge Didi Kempot, ini jenenge apa, lahir dari siapa, kok lahirnya tahun piro, tanggal piro, bulan piro, jam piro, itu sudah dicatat. Jodohnya siapa, pekerjaannya apa, rezekinya bagaimana, itu sudah dicatat. Pada saat menggantungkan itu, roh itu berjumpa dengan Allah. Itu perjumpaan pertama. Ya, perjumpaan pertama. Nah, perjumpaan kedua manusia dengan Allah saat manusia itu mau lahir, mau dilahirkan dari ibunya. Ya. Allah menegaskan di dalam Al-A'raf ayat 172 itu jelas. Dan tatkala aku akan mengeluarkan anak turunan Adam, yang gitu, dari sulbi, mereka itu dipersaksikan sama Allah, ditanya, alastu birabbikum. Jadi bayi yang mau lahir itu ditanya sama Allah. Ini depannya ini udah kayak omong-omongan. Alastu birabbikum. Apa benar aku itu Tuhan? Orang ini, bayi ini, calon manusia ini menjawab, qalu bala syahidna. Benar, aku bersaksi engkau itu Tuhanku. Gitu kan? Dan Allah menyatakan, aku hanya demikian ini. Aku mendatangi calon manusia ini, turunan Adam ini, agar nantinya di hari kiamat itu mereka itu tidak sampai menjadi orang yang gawinin, yang lali marang Gusti Allah, lali marang wajah Allah, lali marang wujudnya Allah. Gitu. Itu jelas itu. Jadi gamblang, nggak usah pakai ditafsir yang macam-macam. Oh itu jelas-jelas dialog, buka aja surat Al-A'raf 172. Alastu birabbikum, apa hakiki Tuhanmu? Dan kita menjawab qalu bala. Bener, panjenengan itu Tuhanku loh. Nah, yang tidak pernah disadari, tidak pernah ditarik ke belakang dan ke depan oleh orang-orang itu. Contoh kecil, kita pergi ke satu tempat, atau kita umroh, atau kita haji. Kemudian kita ketemu sama seseorang yang nggak pernah kita kenal. Sekali aja kita ketemu. Kemudian sampai 10 tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun nggak pernah ketemu. Tiba-tiba pas kita ada satu acara, melihat orang ini, apa yang terjadi? Gak kenal. Kapan? Nenggi kan? Nah, yang sana juga gitu. Yakin orang itu juga merasa, aku gak kenal Mbak Obi ya. Alhamdulillah ya, yang gitu. Nah, tinggal siapa yang lebih dulu menyapa. Begitu. Kalau kita lebih dulu, Mas, Pak, mohon maaf, kok saya seperti pernah kenal dengan Anda? Iya, saya juga gitu tadi. Di mana ya? Eling-eling. Oh, iya, waktu umroh ya. Oh, waktu haji dulu ya Pak ya, kita ketemu itu ya. Ini ngobrol ini. Nah, setelah perjumpaan kedua ini, walaupun kita nggak ketemu lagi 5 tahun, lebih mudah nggak mengenali orang ini daripada sebelumnya? Mudah, Ya kan? karena lebih Sudah bertahun, sudah berkenal. Nah itulah. Jadi awal kita berjumpa dengan Allah itu keadaan kita belum seperti ini. Bahkan ngeleng-ngeleng kayak apa wajah Allah, seperti apa Allah, kita bingung. Nah, orang bertanya-tanya lagi, dan itu dipertegas lagi sama Allah. Di dalam surat Al-Hadid itu jelas. Wal awwalu wal akhiru. Di sini ini penjabarnya syahadat itu sampai sekian banyak. Wal awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal, belum ada langit, bumi, belum ada apa-apa, Allah sudah ada.
Oleh karena Allah ada, maka Allah yang mengadakan semua. Mengadakan langit, mengadakan bumi, mengadakan tumbuhan, mengadakan hewan-hewan macam-macam, termasuk seluruh makhluk. Plus yang namanya manusia. Dan dia yang akhir pula. Maksud akhir apa? Pada saat nanti seluruh ini dihancurkan oleh Allah. Pada hari kiamat, seluruh alam ini dihancurkan oleh Allah. Semua mati, semua hancur. Malaikat-malaikat pun mati semua. Tapi Allah tetap ada. Dia tunggal. Dia nggak bisa mati karena dia maha hidup. Kemudian yang membangkitkan ya Allah, dibangkitkan dulu malaikat. Kemudian malaikat meniup sangkakala untuk membangkitkan manusia dari kuburnya, dari ini dibangkitkan semua. Dan Allah juga mempertegas di dalam surat Al-Hadid itu wad-dhahiru wal batin. Allah itu dhahir. Dhahir kata orang. Hah? Yang namanya dhahir itu nampak nggak? Nampak. Ini dhahir Yanto. Tapi batinnya Yanto saya nggak tahu. Ini dhahirnya Agung, saya tahu. Tapi batinnya Agung saya nggak tahu. Nah kalau orang nggak percaya bahwa Allah akan nampak, akan bisa kita lihat, itu adalah orang-orang yang terhijab, yang tidak bisa melihat Allah. Karena dengan tegas Allah mengatakan wad-dhahiru wal batin. Allah itu dhahir, nampak, tapi Allah juga nggak nampak. Batin itu maknanya nggak nampak. Nggak nampak bagi orang-orang yang dihijab oleh Allah untuk tidak bisa melihat zat Allah. Gitu. Maka orang yang bersaksi syahadat itu dia harus memahami betul ini ayat-ayat ini, surat Al-A'raf 72, surat Al-Hadid, ya, dipahami. Bahwa yakin Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu nampak, dhahir, dan saya yakin seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya kalian akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama itu diyakinkan saya pun akan bisa melihat Allah. Selama apa? Selama kita benar-benar melaksanakan ibadah itu karena Allah. Ya. Sepanjang hidup ini kita isi dengan amalus sholih. Dan itu dipertegaskan oleh Allah. Tidak ada di Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mereka akan masuk surga untuk selamat. Tidak ada. Yang ada apa? Walladzina amanu wa amilus sholihat. Gitu loh. Adapun orang-orang beriman dan selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, amalus sholih. Jadi nggak mandek perbuatan baiknya itu nggak berhenti. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, Arab sugih, Arab melarat, Arab pinter, Arab pinter, Arab punya pangkat tinggi maupun pangkat rendah, punya jabatan tinggi atau jabatan rendah, dia selalu berbuat kebaikan. Nah, baru kalau orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan ini, Allah janjikan ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka akan masuk surga untuk selama-lamanya. Jadi orang mampir neraka langsung melenggang surga. Gitu loh. Jadi seperti di surat Al-Asri Allah juga tegaskan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya kan? Dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang enggak pernah rugi itu orang beriman yang selalu beramal kebaikan, bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji. Jadi bukan itu. Haji tiap tahun, umroh tiap tahun, puasa Daud dilakoni, nggak pernah putus puasanya, nggak pernah putus sedekahnya, tapi mendolimi orang lain, suka iri dengki, suka fitnah, suka membuat permasalahan dalam kehidupan, nyakiti banyak orang, yang kabur amalnya. Karena amalus sholih itu manifestasi daripada
perbuatan ibadah yang namanya sholat, puasa, haji, umroh. Itu bukan sekedar ritualnya, tapi bagaimana konteks dasar itu kita ambil, ibadahnya kita lakoni dengan baik, dengan benar, kemudian kita jalankan ibadah itu secara baik dan benar, kemudian kita praktekkan, kita amalkan ibadah itu dengan baik dan benar, gitu loh. Itulah kadang-kadang banyak orang nggak sadar. Jenggot itu awak kalau tunggu gamis, wong disalah-salahke, wong rokok ora oleh. Lah, rokok itu kesukaan. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran, tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang tegas melarang rokok, itu nggak ada. Wah, usah macam-macam. Nah, gak dilarang, ya wes ora usah diperdebatkan. Gitu. Kadang ada orang itu sok-sokan, orang rokok ditegur. Kenapa Pak? Kok masih rokok? Kan eman, mubazir. Uang dibuang-buang. Nah, kalau saya menjawab, mending saya merokok. Satu hari saya dapat habis satu pak ini harga 15.000. Tapi saya mampu bersedekah 100.000 sehari. Mending dong. Daripada kowe gak ngerokok, tapi sedekah ora gelem. Pelit, bakhil. Banyak kayak itu. Banyak anak-anak yang suka membid'ah-bid'ahkan orang itu yang ngajinya Sontoloyo itu. Oh, pelit-pelitnya masa ampun. Geleme mek dikeki kekeki mo akeh itu. Jadi kadang-kadang mereka tuh yang dibahas rokok, yang dibahas tahlil, yang dibahas kunut, yang dibahas hal-hal yang nggak penting. Padahal ada perbuatan amal-amal soleh yang lebih utama yang harus dikerjakan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dudu ndoteng wong aja ngene aja ngono cek ora oleh iku bid'ah iku rokok haram iku ngene. Balik ana awake dhewe dhisik. Islam itu penjabarannya dari dirinya. Bagaimana kita mampu memanifestasikan sholat kita, bagaimana kita mampu memanifestasikan syahadat kita, bagaimana kita mampu memanifestasikan haji kita, bagaimana kita mampu memanifestasikan zakat kita. Zakat itu membersihkan harta. Lah kok harta yang dibersih ini kok pelit, berarti zakatnya nggak benar. Gitu. Sholat itu as-sholatu imaduddin. Orang yang sholat itu berarti dia menegakkan agama. Dia kok malah merobohkan, malah membuat kelompok-kelompok, tidak mau dengan kelompok yang lain. Ngaji aja kudu nang kelompok iku. Orang-orang nggon liya. Ngaji kudu nang ustaz sing iku, orang-orang nang ustaz liya. Nah itu orang bukan menegakkan sholat itu, tidak menegakkan agama. Justru merobohkan agama. Dia nggak paham dengan kalimat syahadat yang dia ucapkan, gitu. Ya, jadi dia itu mencari hal yang sebenarnya tidak perlu dia cari dulu. Sudah benarkah sholat saya? Dikoreksi. Wong aku iki wis sholat tapi kok jek sombong. Aku iki wis sholat tapi kok aku gak bisa menghormati orang lain. Tidak bisa menempatkan orang lain itu lebih baik dari kita. Kok aku masih iri dengki dengan orang? Kok masih suka hasut dengan orang? Kok masih suka sombong dengan apa yang saya miliki? Tapi berarti sudah nggak ada sholatnya. Sholatnya hanya ritual saja. Di situ simpelnya sholat. Sholat itu simpelnya ada ruku, ada sujud diakhiri salam. Tapi tidak berhenti di situ. Gitu. Tidak berhenti di situ. Makanya di dalam surat Al-Fat itu Allah sampaikan ciri-ciri pengikut Muhammad itu. Mereka itu rukuk dan sujud untuk meraih karunia Allah. Untuk mencari karunia. Rukuk dan sujud itu untuk mencari karunia Allah. Dalam pengertian apa? Sholatmu, rukukmu, sujudmu iso mbok gawa dalam kehidupanmu.
Lek kamu selesai salam masih rukuk di dalam kehidupanmu, masih sujud dalam kehidupanmu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan karunia lain. Makanya banyak orang yang sobone masjid, sholat 5 waktu jamaah, taklim nggak pernah telat, akhir taklim hadir, tapi hidupnya sorok. Berarti ada salah satu elemen dalam hidupnya yang belum tepat. Belum tepat. Hidupnya sorok. Dia tanya sama saya, loh apa hubungannya Ustaz? Sugih ambek sholat, sugih ambek ibadah-ibadah, sangat ada dong. Orang kaya itu ada 3. Ya. Orang kaya karena takdir kaya. Ya. Banyak tuh. Kalau saya contohkan banyak, ada orang sekolahnya cuma pendidikan guru, ngajar SD, jadi pegawai negeri SD, bapak ibu kok melarat. Karena takdirnya kaya, dia diberi pemikiran oleh Allah. Setiap pulang ngajar bawa sepeda pakai bronjong, ngambil padi di sawah-sawah, bawa pulang, diselep pakai selepan panjang, ya sepeda, sampai bisa beli mesin selep, sampai bisa beli mesin poles, sehingga orang selepan berat itu setor ke dia untuk dipoles dikirim ke Jakarta, ke Bandung, penghasilan berasal besar. Punya pom bensin banyak di mana-mana, truknya tronton lebih dari 50 truk. Itu takdir kaya, orang iso ditiru, orang iso diri, wis takdirnya. Masih orang ibadah apa-apa. Tiap hari maksiat pun tetap kaya, asal dia tetap pakai. Nah, ada orang yang nggak ditakdir kaya, tapi dia bisa menjadi kaya sebab ibadah yang benar tadi. Ibadahnya dilakukan dengan baik, dengan benar, dan benar-benar dimanifestasikan dalam kehidupan dengan apa? Keyakinan. Salah satu dasarnya jelas surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari segala kesulitan hidup. Dari segala kesulitan. Enak toh? Ngomong ditok nang kesulitan hidup, uripe enak terus, gampang terus. Enggak angel. Semua yang dia lakukan tidak ada sulitnya. Kemudian Allah janjikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rezeki min haitsu dari arah mana-mana, dari muka, dari belakang, dari kiri, kanan, dari atas, dari bawah. Ya layak tasib yang tidak pernah dia sangka-sangka datang rezeki. Bahkan ayat ini ditutup dengan kalimat yang luar biasa sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup. Loh, luar biasa. Lah kok cek melarat? Ya? Kok cek miskin? Pakaiane wis glombiar, lonone cekak, cuingkrang, wambune gak enak. Gak iso tuku parfum melarat terus gitu. Kenapa? Karena dia ibadah bukan karena Allah. Ya? Karena ustadznya itu. Ngaji karena ustadznya, karena kelompoknya, bukan karena Allah. Di situ kesalahan fatal manusia. Manusia lupa. Ada di kelompok manapun mereka. Ada di golongan apapun mereka. Ada di mazhab apapun mereka. Kalau mereka itu Islam, maka Allahnya sama. Ya, Allahnya sama. Yang kedua apa? Rasulnya sama. Orang mungkin Muhammadiyah kok Rasulullah Muhammad, NU kok Rasulullah Yunus sama ini. Orang mungkin sama. Qurannya sama. Sholatnya sama. Waktu sholatnya sama, jumlah rakaatnya sama. Rukun dan wajib sholatnya sama. Haji ya sama. Kelompok apapun hukumnya tetap 9 Dzulhijjah. Tidak ada si Allah hukumnya tanggal 10 atau tanggal 11 remeh. Mereka tawaf di Ka'bah yang sama. Ya. Mereka sa'i di Safa Marwah yang sama.
Mereka balang jumroh di Mina sama. Sing dibalang ya padha. Ula, wusta, akobah padha. Ora beda. Puasanya sama. Puasa wajibnya di bulan Ramadan, ora enek. Islam mana yang ada puasa di bulan selain Ramadan? Ora enek. Gitu loh. Nah ini bodoh-bodohnya mereka yang suka itu salah, itu bid'ah, itu syirik, itu kafir. Goblok mereka. Sama, nggak ada beda. Yang membedakan itu adalah hal-hal yang di luar pokok. Aksesorisnya saja beda. Variasinya nggak sama. Sing jenenge variasi itu ya selalu tergantung selera. Ono wong tuku mobil Avanza, sijine warna hitam, siji warna abang. Ora enek waktu beli mobil kok dealernya menyarankan ini sebaiknya kasih variasi ini Pak, ini ganti peleknya, ganti bannya, pasang ini, pasang itu. Enggak ada. Variasi itu tergantung pemilik masing-masing. Gitu loh. Ada mobil dua, Avanza warna hitam, satu warna merah. Semua warna merah full variasi. Sampai audionya itu kayak studio berjalan ini oleh lewat dong. Yang satu apa adanya. Sejak dari dealer beli, ya semua ono iku wis ora ditambah apa-apa belas. Diparkir nang alun-alun. Jejer. Ono takon. Iku sing abang iku mobil apa to? Kok ini Avanza. Sing ireng ya Avanza, podo. Orang mungkin orang akan membahas, oh itu Avanza tapi penuh variasi, penuh ini enggak akan. Dijual pun orang tidak menilai variasi. Ya, dijual pun orang tidak menilai variasi. Yang dinilai itu ya Avanzanya. Bodine cek apik, cek mulus, mesinnya cek penak, jok-joke cek mulus, cek apik. Pertimbangannya ke sana enggak akan ada variasi. Begitu juga Allah. Nanti kalian meninggal, mati. Yang dilihat Allah itu amal-amal solehmu, amal-amal ibadah pokokmu. Ojo ngomong bid'ah. Tapi duit malah gak pergi haji itu mobil. Wah itu malah kurang ajar itu. Itu Ustadz yang itu perlu kampleng itu. Haji itu menyempurnakan Islam. Kalau orang itu belum haji, belum sempurna Islamnya. Itu rukunnya Islam harus dijalankan mutlak. Tidak boleh ditinggalkan. Ngomong, zikir jama'in bid'ah, tahlil bid'ah, qunut bid'ah, istighosah bid'ah, ini bid'ah. Giliran dia punya duit, beli rumah, padahal untuk mobil, tidak mendahulukan haji. Itu Sontoloyo itu, Ustadz Sontoloyo itu. Berarti dia masih takut miskin, masih takut melarat. Kalau orang memahami makna syahadat secara benar, tidak ada orang takut miskin. Tidak ada orang takut mati. Saya punya uang ya, saya sempurnakan dulu Islam saya. Saya harus haji dulu, biar sempurna Islam saya. Perkara omah, mobil urusan nanti. Kenapa? Kalau saya mati dalam keadaan saya punya rumah, saya punya mobil, sementara saya belum haji, maka saya nggak boleh mati Islam. Artinya tegas sahih. Barang siapa yang meninggal sedang dia belum melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu untuk berhaji, maka dia tidak boleh mati Islam. Kau milih mati Nasrani apa Yahudi? Loh, apa gak ngerti Ustaz itu? Ngerti. Kenapa gak dibahas? Loh, karena ini Islam dikerdilkan, Islam dibuat simpel. Islamnya memang simpel Islam itu, tapi nggak bisa disimpelkan, nggak bisa dibuat simpel. Harus dijabarkan, harus diluaskan, harus dipahamkan. Yang harus dipahamkan itu siapa? Diri dulu. Ku anfusakum wa ahlikum. Awake dhewe gak diurus, ngurusi wong liya. Ngurusi wong rokokan, ngurusi wong iki, ngurusi wong tahlilan. Wong tahlilan gak njuk duit dene. Loh. Mau tahlilan, mau apa, kalau itu dikerjakan karena Allah, nggak ada bid'ahnya. Orang itu sunnah kok, nggak ada masalah. Jadi situ
pokok permasalahan dalam Islam itu kita memahami syahadat secara benar, kita harus paham tentang Allah, kita yakin Allah itu wujud, berarti Allah itu ada, yang ada itu pasti nampak, ya. Dan itu dipertegas oleh Allah dalam surah hadis, wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Nah, kalau orang sudah memahami bahwa Allah itu ada dan bisa dilihat, sementara mungkin kita nggak bisa melihat, tapi Allah selalu melihat kita. Apapun yang kita kerjakan Allah lihat, apapun yang kita jalankan Allah lihat, Allah catat. Maka dia akan menyandarkan hidupnya sepenuhnya itu kepada Allah. Gitu loh. Banyak orang sholat, orang puasa tapi nggak menyandarkan hidupnya pada Allah, menyandarkan pada pekerjaan, menyandarkan pada kekayaan, menyandarkan pada hartanya, seolah-olah hartanya bisa menyelamatkan dia. Banyak, berarti dia belum melaksanakan syahadat. Saya nggak mengatakan batal. Yang berhak menyatakan batal dan tidak itu Allah. Tapi kalau ada orang sudah punya rumah bagus, sudah punya mobil 2, 3, anaknya bisa kuliah sampai S2, dia mati belum dalam keadaan dia berhaji, maka dia matinya kafir. Saya nggak berhak nyolati dia. Kita nggak berhak ikut sholat jenazahnya. Karena Rasulullah mengatakan, nggak boleh mati nunggu nanti, dibatalkan dulu. Nah ini, maka itu yang harus kita pahami, yang harus benar-benar kita mengerti bagaimana sih Islam itu. Dan untuk hidup yang Islami itu bukan kok gawe jenggot dawa, gawe celana cingkrang, gawe apa gamis ngalor ngidul ya nang pasar barang gawe gamis, nang sawah gawe gamis. Bukan yang kudungnya jeblak gede, itu bukan. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang mampu hidup di dalam Islam, mengikuti tata cara hidup yang Islami sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, menjalankan Islam dalam kehidupan, dan menghidupkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik manusia, kamu sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Jadi harus kita jadi orang yang baik, tampakkan kebaikan Islam. Ya, ya. Betul, Pak. Nih. Saya bertanya mengenai keimanan. Terkadang orang menganggap iman itu kadang naik turun. Di saat pas waktu butuh, kadang orang melihat bahwa saya harus mendekat nih sama Allah. Ya Allah, moga-moga menyelesaikan masalah tapi di saat sudah mendapatkan keenakan, sudah mendapatkan semacam sudah ada solusi dan sudah hidup kepenak, terkadang lupa Ya Allah. Nah, meninggalkan Allah lagi. Sholat sekedar sholat, atau zikir. Sholat ikilat khusus super singkat. Barsalam Melayu pelancing. Barsalam pelancing itu orang aja itu. Pripun caranya? Sekarang baliknya, kalau ada orang butuh neng gue, lepas butuh tak api. Lek kalau butuh neng gue ditinggal, gue dimusuhi, gue jelek-jelek. Kira-kira, nggak sampai hati. Walaupun Allah itu Ghafurur Rahim, walaupun Allah itu Rahmanur Rahim, tapi tetap aja Allah menyatakan tidak suka dengan orang-orang kayak gitu. Itu termasuk orang zalim. Wallahu la yuhibbud zalimin. Sungguh aku Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Zalim itu termasuk orang mempermainkan Allah. Mulai orang butuh nih, Allah tak butuh ya wis akarepe dhewe. Pokoke penting sholat, penting berkewajiban, penting poso. Itu orang ngawur. Namanya banyak orang yang berpuasa, bertahun-tahun puasa. Sholat sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang 50 tahun uripe jek soro. Ya. Jenggotnya dawa-dawa kok. Jenenge diganti abu-abu itu. Jenenge Mariono diganti Abu Husin. Jenenge Sukirman diganti Abu iki. Jenenge apa ganti Abu Gosok. Sok-sokan banget maunya Islami. Islami itu bukan karena nama. Namanya Parno tapi orangnya benar-benar khusyuk, benar-benar takut sama Allah, benar-benar bersandar hidupnya pada Allah.
benar-benar selalu membawa Allah dalam kehidupannya, dalam setiap langkahnya, dalam segala urusan hidupnya dia bawa Allah. Menghadap Allah, mendekat kepada Allah itu tidak cuma waktu sholat, tidak cuma waktu zikir, tidak cuma waktu baca Quran. Sambil setir mobil ingat Allah, mobilnya bagus ya Allah, luar biasa engkau ya Allah, kenikmatan ini kau beri aku mobil yang bagus, nikmat ada AC-nya. Sementara di luar sana masih banyak orang nyepeda, masih banyak orang naik motor, masih banyak orang naik angkot, masih banyak naik bis. Ini berarti dia selalu menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Itu yang maknanya tadi itu. Dia sadar bahwa dia sudah pernah ketemu Allah dan dia sudah mengakui syahidna qalu bala syahidna, ngakui bahwa Allah itu Tuhane. Maka dia akan bawa Allah kemanapun dia pergi, dia bawa Allah dimanapun dia berada, dia bawa Allah dalam segala permasalahan hidupnya. Allah yang dinomor satu. Ya. Maka nggak ada kata-kata fluktuasi iman. Iman tuh naik turun, itu imannya orang munafik. Kalau orang benar-benar beriman, benar-benar memahami ayat-ayat ini, maka dia selalu merasa ada bersama Allah. Dia selalu hadirkan Allah. Dia selalu bawa Allah kemana dia pergi. Yang dibawa pertama Allah untuk pacari, untuk kendaraan, itu bojone. Allah diisi. Maka nek metu teko marep ngomong, Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Itu namanya menghadirkan Allah. Itu maknanya dia sadar bahwa dia perlu membawa Allah. Perlu bersandar kepada Allah. Karena apa? Memahami bahwa Allah itu wujud, enek, etok, dohir. Benar? Ya. Maka memahami Islam itu harus benar-benar. Ojo setengah-setengah. Ngaji. Orang tahu mondok, orang tahu nang pesantren, orang tahu belajar nahwu sorof, orang tahu belajar fikih, orang tahu belajar bahasa Arab, orang tahu belajar ini itu. Mau ngaji kuping, wis mosok paling apik, paling bener dhewe. Wong saleh wis gawe gamis, ya, koplukan terus ngalor ngidul, ya, tono cingkrang, jenggot semene, mosok wis paling apik. Wah, Abdullah bin Ubay itu orang gamis, munafik zindik. Ya. Banyak contoh-contoh orang-orang munafik itu banyak. Jadi yang dibanggakan itu bukan pakaiannya, bukan aksesorisnya, tapi keadaan hati yang sebenarnya terhadap zatnya Allah, terhadap agamanya Allah, dan perilaku hidupnya benar-benar karena ajaran Quran dan hadis. Karena apa yang dituntunkan Allah, dituntunkan Kanjeng Nabi, jalankan. Saya sudah berkali-kali bilang, orang yang sok-sokan sedikit bid'ah, sedikit ga'ala, sedikit syirik, jenggotnya sama ini gamis terus, mangan aja aja niru Kanjeng Nabi. Nabi itu nggak perlu makan kalau nggak lapar. Kalau sudah berasa lapar baru makan. Tapi dia mangan terus, jangan jaluk enak terus, mangan jaluk enak, lalu bawa miskin, sodako angel, membantu orang aja susah. Apa niru Kanjeng Nabi itu? Sholat tahu dikir cepet-cepetan, bersalam kelinci, apa itu Kanjeng Nabi? Coba kalau tidur itu Kanjeng Nabi, mereng sih tidurnya, mereng ngadap kiblat. Pernah kita begitu? Gak pernah. Berhubungan badan suami istri, jelas. Nabi itu bagaimana kalau menggauli istri-istrinya? Dia nggak bisa niru itu. Nah, Nabi itu punya duit cuma 10. Nggak punya lagi, ada orang butuh 10 dikasih. Sementara orang-orang yang sok-sok bid'ahkan itu duitnya banyak, bantu orang aja setengah hati, bantu masjid dibangun setengah hati. Nah, itu kadang-kadang nggak sadar itu. Dia lebih bid'ah daripada dibid'ahkan, lebih jahat lagi itu. Orang nyuruh orang sodako itu begini. Menurut Allah sodako itu begini. Menurut Rasul begini. Tahu, Qurannya tahu, hadisnya tahu, tapi tidak tahu dilaksanakan. Nah, berapa banyak ustadz itu menyampaikan hadis,
Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah salam dia berzikir kepada Allah, hatta tabtu'atu samsu, sampai mataharinya keluar. Summa sholat rakaat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya orang berhaji dan umrah. Sempurna. Maknanya sempurna apa? Pahala yang diterima itu tidak dikurangi, tidak sama 100% dengan orang yang berhaji dan umrah. Ustadz-ustadznya jalan bersubuh minggat, gitu? Apa ada ustadz yang menyampaikan hadis itu? Kemudian salat subuh duduk, zikir sampai Isra, kena dihitung. Kebanyakan minggat, ngisi subuh barokah, baru selesai mangan, minggat. Orang salat Isra. Nah, gitu membid'ahkan orang zikir jamain, membid'ahkan orang tahlil, membid'ahkan orang kunut, membid'ahkan orang ini itu dan sebagainya. Dan lucu. Hal yang jelas-jelas Rasul sampaikan, katanya maunya yang ada contohnya, yang diperintahkan. Yang diperintahkan saja jarang yang dia kerjakan, yang dicontohkan jarang dia kerjakan, yang disampaikan Rasulullah jarang dia lakoni. Ngapain dia ribut amalia orang lain gitu? Yang berhak menentukan amal itu diterima atau tidak terima itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dipahami. Al-haqqu mir rabbih, kebenaran itu hanya datang dari Allah, tidak dari manusia. Maka jangan malah takut. Saya selalu katakan, sing jek seneng zikir jamain terus lanjut, sing jek seneng tahlil terus lanjut, sing jek seneng istighosah terus lanjut, sing seneng maca kunut terus lanjut. Ana salah iku. Sing penting kowe ora usah nyalah-nyalake orang sing ndak kunut. Jangan menyalah-nyalahkan orang yang zikir jamaah, yang enggak zikir jamain. Jangan menyalah-nyalahkan orang yang enggak tahlil. Jangan menyalah-nyalahkan orang yang enggak suka istighosah. Yang enggak suka zikir jamain lanjut. Yang enggak suka kunut lanjut. Oh itu selera kok. Ya, enggak suka istighosah lanjut. Selera. Tapi ojo nyalah-nyalahke wong sing seneng zikir jamain. Ojo nyalah-nyalahke wong sing seneng istighosah. Ojo nyalah-nyalahke wong sing tahlil. Itu yang enggak bener. Gitu kan? Sudah saling menghormati aja. Avanza 2 tadi, satu tidak bervariasi, satu bervariasi. Orang tetap menyebut itu yang merah Avanza, yang hitam juga Avanza. Harus tidak, guna repot. Sing bikin kacau lah mereka itu, gitu. Islam tiga kacau, kayak dia sing bangun Islam, kayak dia sing oleh wahyu Islam. Masa paling benar, paling baik, paling ini. Nah, saya pernah itu ditegur orang masalah rokok. Saya bilang, kalau antum bisa menunjukkan ke saya dalil yang jelas dari Al-Quran maupun dari hadis tentang larangan rokok, tentang haramnya rokok, hari itu juga saya berhenti merokok dan saya akan berguru kepada antum sampai saya mati. Tak tantang gak wani, ya memang gak ada dalilnya. Kalau pendapat-pendapat ulama, ini mengharapkan ini enggak, itu khilafiyah. Kowe arep melu sing kono ya melu. Aku melu sing kene wae aku seneng rokok. Prinsip saya senang rokok tapi saya senang sedekah. Saya memikirkan orang lain yang kesusahan. Saya berusaha membagi apa yang dikasih Allah kepada saya. Timbangannya orang rokok pelit. Terus pelit marat mana? Aduh, gondes. Nah, untuk bilang ini ya, yang penting itu mudah-mudahan manfaat. Ngopi pagi ini bukan ceramah ya. Jadi perlu ditegaskan ini bukan pengajian. Ini itu ngopi pagi sambil dialog keislaman. Sing gelem ngrungokke ya dirungokke, lek gak gelem ya ora usah komentar macam-macam. Jenenge ngopi ya mek rokok, ya kandhane kopi ku mek rokok. Kalau ngaji umum nang masjid ngerokok kurang ajar begini. Ya. Ngaji ngomong kok sedang sepi rokok itu kurang ajar. Oh iki santai. Memang niatnya kita ngopi pagi. Ya wes. Ada nonton YouTube terus komentar kok. Ceramah sambil ngerokok itu ceramah. Iki dialog pagi. Ini ngopi pagi. Sambil ngopi sambil ngomong no agama ben ora bodoh-bodoh nemen. Ya. Wes, makasih. Alhamdulillah. Lanjut ngopi nih, lanjut rokoke.